Aku alhamdulillah banget dapat kerjanya sebelum lulus. Jadi habis jam langsung kayak minggu depannya berangkat ke Singapura. Menurutku sih UI itu tuh nggak ada, bukan UI or UX atau UI and UX gitu loh. Karena seharusnya UI itu adalah part dari UX. Jawabannya apa gitu kan? Kalau dari tadi aku nangkepnya sebenarnya UX itu berarti nggak terlalu butuh bisa coding gitu, atau tetap butuh sih Mbak? Generally, maksudnya kamu harus mengerti sampai di mana kamu tidak menghalangi kamu communicate dengan team members kamu gitu loh. Kalau misalnya mau ngomong kamu butuh bisa ngoding apa enggak, sebenarnya generally semua orang harusnya bisa belajar aja. Maksudnya kamu nggak harus dari background IT untuk menjadi orang UX gitu. Kamu harus dari background IT untuk menjadi engineer misalnya. Tapi kamu harus ngerti apa yang team member lain kamu itu bahas gitu. Jadi kalau kamu ngomong sama engineer, kamu tahu apa yang dia bahas gitu loh. Kalau kamu ngasih recommendation, kamu gak ngasal ngasih recommendation gitu loh. Jadi bisa ngoding apa enggak sih? Ya kalau aku boleh jujur sih aku nggak bisa ngoding gitu loh. Cuman walaupun aku dari dulunya IT student, aku nggak bisa ngoding gitu. Tapi kalau ngebahas misalnya sedikit-sedikit lah tentang stack, misalnya architecture misalnya, atau ngebahas tech debt, misalnya ngebahas limitation dari feature yang aku kerjain pada saat itu butuh banget gitu loh, karena kamu akan mesti communicate sama mereka, kamu akan mesti ngasih recommendation misalnya ke mereka. Misalnya kamu ngasih recommendation, feature X mesti dibikin, terus engineer-nya bilang kayak, nggak bisa gitu, soalnya kita nggak punya resource misalnya. Terus ya kalau kamu nggak ngerti, mungkin kamu mau bilang masa nggak bisa gitu kan. mungkin kamu akan kayak tetap fight for your recommendation gitu. Cuman kalau kamu ngerti misalnya itu memang nggak bisa, kamu bukannya yang kamu ngelawan balik, tapi mungkin kamu akan mikir kayak oke, apalagi nih yang bisa dikerjain untuk tetap bisa nge-solve problem ini, tapi misalnya butuh engineering resource yang lebih dikit misalnya. Atau misalnya kayak bahas MVP deh misalnya. Kalau MVP itu kan minimum viable product. Minimum viable product itu kan gimana caranya kamu nge-validate suatu either revenue stream atau misalnya produk dengan cara bikin yang paling simple tapi tetap jalan. Jadi misalnya dibanding kamu bikin satu website baru ada formnya, mungkin bisa jadi kamu butuh cuman Google Form. Kalau kamu pakai Google Form, kamu cuman butuh bikin email account misalnya, terus habis itu kayak kamu bisa bikin dalam 1 hari, terus kamu bisa publish ke usermu misalnya, dibanding kamu bikin kayak software lagi sendiri, terus habis itu bikin sama formnya segala macam. Itu kan nggak butuh ngoding gitu, tapi kamu ngerti maksudnya untuk bisa come up sama recommendation instead of bikin produk yang udah jadi, bikin aja sesuatu yang MVP gitu, tapi tetap bisa memvalidate Itu bisa learning by doing atau emang harus kursus dulu singkat? Kalau aku mau bilang kursus dulu singkat, sebenarnya maksudnya aku dulu juga kuliah tapi aku nggak ada satupun yang aku inget sampai sekarang sih. Maksudnya kebanyakan yang aku ngerti sekarang itu bener-bener belajar dari tempat kerjanya gitu. Maksudnya itu lebih ke arah belajar konteks dari apa yang mesti kamu kerjain. Misalnya kamu mesti kerjain app, kamu harus ngerti itu appnya kayak gimana gitu. Belajarnya bukan aku beli buku tentang Java, Ruby, apa terus aku baca, terus aku ngerti gitu kan, enggak kan? Maksudnya aku belajarnya dengan ngobrol sama banyak banget engineer, belajar sama banyak banget tech leads misalnya, terus dari pengalaman kerja sama mereka sebelumnya gitu, jadi ngerti itu tuh sebenarnya produknya kayak gimana misalnya. Itu bukan sesuatu yang aku ambil course di General Assembly misalnya gitu, terus ambil course coding front end misalnya, ya enggak gitu. Tapi memang kalau misalnya kamu orang UX terus kamu ngerti front end misalnya, itu akan sangat membantu gitu. Aku nggak bilang nggak butuh terus habis itu kamu jangan nggak belajar gitu, enggak ya maksudnya. Aku udah ngeliat banyak banget juga orang-orang yang UX designer misalnya, orang-orang UX designer yang jago front end, akhirannya value proposition untuk mereka gede banget karena mereka bisa bikin komponen mereka sendiri gitu loh. Jadi misalnya kayak bener-bener bisa riset sendiri, terus mikir kayak ini kayak desainnya mesti begini, terus mereka implement sendiri gitu loh, karena mereka bener-bener ngerti HTML, CSS ngerti, JavaScript ngerti gitu. Mungkin sama backend sih enggak gitu, tapi paling enggak kamu bisa gitu loh, dan itu value proposition untuk mereka gede banget, strong banget gitu loh. Jadi kalau misalnya menurutku sih sebenarnya
kalau misalnya kamu nggak punya background IT, sebenarnya ya nggak punya background coding, kamu bisa belajar sendiri, dan yang dibutuhin sebenarnya lebih ke arah konteksnya. Company-ku yang sebelumnya di Tregeko dulu, CTO-nya aja sendiri itu bukan background-nya psychology, padahal dia CTO gitu, dan dia jago banget, dia satu orang yang contribute di Ruby gitu. Jadi kamu nggak harus dari background IT untuk bisa ngerti gitu loh, tapi kamu bisa belajar sendiri. Tapi butuh apa enggaknya, kalau misalnya kamu bisa, kamu akan nambah value proposition untuk diri kamu sendiri gitu loh. Cuman kalaupun enggak, ya menurutku sih kamu masih bisa belajar, yang kamu tetap harus belajar, maksudnya kamu tetap harus belajar konteksnya di company kamu gitu. Kalau misalnya mau jadi UX nih, ada nggak harus kuliah jurusan tertentu gitu? Enggak sih, karena UX itu kan kayak yang tadi aku bilang, kebanyakan orang shift ke UX gitu loh. Jadi justru menurutku makin banyak orang yang shift dari bidang lain ke UX. Jadi banyak banget orang-orang yang misalnya dari background yang paling common memang dari desain ke UX, yang nomor 2 common tuh kayak dari psychology ke UX misalnya. Tapi aku juga pernah banyak banget ngelihat orang yang misalnya dari, nggak banyak banget sih ya, aku pernah ngelihat beberapa yang misalnya dari yang common juga tuh misalnya dari industrial ke UX, itu juga common banget. Tapi yang aku sempat lihat juga ada yang dari fashion design ke UX, ada yang dari furniture design malah ke UX, itu juga ada yang dari marketing misalnya ke UX, itu juga lumayan common gitu. Jadi menurutku sih enggak, dan ideally sebenarnya akan lebih ilmu kamu tuh akan lebih rich kalau kamu datangnya justru dari background lain gitu loh. Kalau misalnya kayak aku, yang bisa aku jual cuman gue punya background di bisnis model begini di company begini gitu loh. Karena kamu nggak bisa, kamu jadi orang UX terus habis itu kamu cuma kerjain UX tok tuh nggak mungkin. Untuk kamu bisa bikin misalnya flow yang benar, kamu harus ngerti produknya kayak gimana, kamu harus ngerti bisnis modelnya kayak gimana. Nah, kalau misalnya mau ngerti bisnis model kayak gimana, kamu harus punya somewhat experience di bidang itu gitu loh. Terus habis itu kalau misalnya ngomongin misalnya background di bisnis misalnya, atau background di produknya misalnya. Jadi aku kayak beberapa mentiku ada yang satu waktu itu tuh dari dia backgroundnya, dia ngambil course di General Assembly. Terus dia itu sebelumnya direktur di salah satu logistik company di Singapura. Dan dia udah direktur, terus habis itu dia satu hari kayak dapet ilham gitu, terus kayak gue mau ngambil UX gitu, terus kayak gitu, terus kayak buset gitu, maksudnya aneh banget gitu. Cuman kok bisa-bisanya gitu, maksudnya karena dia ngerasa kalau bisa bisnis itu generally harus customer driven gitu, harus user driven gitu loh. Karena dia backgroundnya dari logistik company, jadi dia ngerasa kebanyakan logistik company itu sangat service based, jadi maksudnya harus mikirin flow usernya kayak gimana juga. Dari situ dia kayak ketemu UX lah gitu, terus habis itu dia kayak ngerasa di situ. Tapi aku bilang sama dia, dan akhirnya kepake sekarang, backgroundnya dia itu bisa dipakai untuk company yang backgroundnya mirip. Jadi misalnya karena dia di logistik company, terus dia akhirnya sekarang jadi UX researcher di salah satu logistik company lain di Singapura gitu lah. Terus learning curve-nya jadi dikit banget karena dia udah ngerti industrinya, dia udah ngerti bisnis prosesnya, semua segala macam dia udah ngerti kan gitu. Jadi yang perlu dipelajarin sama dia akhirnya yang UX-nya top gitu loh. Jadi menurutku sih sebenarnya nggak mesti punya spesifik, maksudnya adalah UX research, misalnya kalau ngomongin research ya harus ngerti metodologinya, misalnya harus ngerti harus ngerti produk juga misalnya. Tapi generally menurutku sih siapa aja bisa pindah ke UX gitu loh. Kamu nggak harus ambil sekolah ini misalnya terus kamu baru bisa jadi UX, menurutku sih enggak gitu. Maksudnya engineer mau jadi UX designer pun ya kalau misalnya memang mau nyobain ya kenapa enggak. Misalnya UX research, kamu nggak harus jadi researcher untuk bisa ngerjain research gitu. Maksudnya kamu orang marketing pun, kayak misalnya di Shopback pun hampir semua product managersnya orang marketing, orang sales, semua bisa ngerjain research sendiri tanpa researcher gitu. Jadi menurutku sih
siapa aja sih bisa masuk UX gitu kan. Tentu ada learning curve-nya lah, maksudnya kamu juga nggak bisa masuk terus kayak buta terus kayak oke Nah, apply itu gitu ya enggak juga. yang mau aku tanyain terus skill basicnya yang harus dibawa itu apa gitu? Menurutku sih tetap, maksudnya generally harus ngerti apa namanya konsep UX itu sendiri misalnya. Terus kayak kalau misalnya kamu mau jadi UX designer, tentu kamu harus punya somewhat design skills gitu loh. Maksudnya kamu nggak bisa desain sama sekali, nggak bisa gambar, beda ya. Maksudnya teman-temanku yang desainer banyak juga yang nggak bisa gambar, tapi memang dia jago apa namanya, dia desain UI-nya jago gitu loh. Apa namanya, jadi somewhat punya ngerti design skills. Terus habis itu kayak kalau misalnya untuk research, kemungkinan besar harus sebenarnya klise banget sih, maksudnya semua researcher pasti bilang harus apa, you have to have empathy gitu, kayak vague banget sih menurutku, maksudnya kayak itu tuh tidak menjelaskan. Aku tuh paling sebel orang kayak gitu, soalnya kayak you have to have empathy gitu tuh maksudnya kalau lo mau ngajarin kan lo harus clear gitu, maksudnya lo punya empathy tuh gimana caranya, nomor 1, 2, 3 gitu nggak pernah dijelasin. Cuman generally maksudnya kamu harus akan sangat useful banget kalau kamu punya background di bidang atau di industri di produk kamu itu. Misalnya kamu mau kerja di bidang e-commerce, kalau kamu punya background e-commerce akan sangat bagus. Kalau kamu mau kerja di companyku yang sekarang sebelumnya misal energi, kalau kamu punya background di bidang energi itu sangat-sangat useful sekali gitu, karena UX itu gede banget portion dari kerjaan kita itu tuh kamu harus ngerti konteks dan harus ngerti produknya itu sendiri dan harus ngerti kompetitornya, harus ngerti industrinya gitu loh. Jadi maksudnya kalau misal kamu punya ilmu tentang konteks dari produknya itu sendiri itu juga bagus banget. Yang juga penting banget sebenarnya skills untuk mau designer, mau researcher, menurutku skills yang paling penting itu juga sebenarnya analytical skills. Jadi menurutku kalau kamu kualitatif researcher pun misalnya, atau kamu UX writer pun misalnya, atau kamu UX designer pun, kamu harus ngerti cara baca data. Kamu harus ngerti baca misalnya dari matriks segini, matriksnya naik apa turun, kalau gue ganti desain ini matriksnya naik apa enggak, misalnya gue mau ngejar research ini apa matriks yang mau gue ubah misalnya gitu loh. Jadi analytical skills, cara baca kuantitatif data itu basic banget, mau kamu di UX apapun kamu tetap harus bisa gitu loh. Udah sih, maksudnya sisanya yang lainnya tentu, maksudnya yang prerequisite-nya, maksudnya kamu mau belajar UX research ya kamu harus baca-baca buku research. Kalau maksudnya kamu harus sambil course research juga gitu. Kalau kamu mau jadi UX designer ya kamu harus punya portfolio, misal paling nggak kamu mesti latihan lah paling nggak misalnya. Itu sih datang dengan sendirinya, tapi yang aku sebutin tadi lebih ke arah di luar itu, apalagi yang mesti kamu pelajari yang harus punya gitu. Nah, kalau dari pandangan Kak Naneng sendiri sebagai profesional ya, sebenarnya masa depan pekerjaan di bagian UX ini gimana sih masa depannya? Apakah bakal bertahan lama dalam jangka waktu mungkin beberapa dekade mungkin? Menurutku sih makin kesini lebih ke arah UX itu tuh lebih mindset bukan skills. Maksudnya yang aku lihat trennya makin kesini, company itu harus, mau lo orang marketing, mau lo CEO, mau lo orang ops, lo harus punya that mindset to serve the customer, to serve the user gitu loh. Harus punya curiosity untuk belajar usernya itu ngapain, user itu kenapa punya problem ini itu segala macam. Jadi menurutku trennya makin kesini UX itu menjadi mindset. Dulu memang trennya lebih ke arah spesialis. Jadi misalnya kalau kamu researcher, kamu harus bisanya ekspektasinya cuma bisa research tok, tapi makin kesini menurutku lebih ke arah T-shape. Jadi lebih ke arah kamu misalnya expert di satu bidang atau 2-3 bidang, tapi kamu harus ngerti semua gitu loh. Jadi lo researcher, lo tetap harus ngerti desain, walaupun lo nggak jago ngedesain. Misalnya aku nggak bisa gambar, aku nggak bisa pakai Figma, masih gagu banget, tapi aku tetap harus ngerti desain, aku harus ngerti writing, aku harus ngerti marketing, aku harus ngerti sales, harus ngerti produk. Mau lo orang desainer, lo harus bisa ngerjain research lo sendiri juga gitu loh. Lo mau UX writer, lo harus ngerti cara ngetes copy lo sendiri misalnya. Bahkan kayak temen-temenku misalnya yang expert kayak principal designer yang expertnya hanya ngerjain desain sistem misalnya, mereka tetap ngerjain research untuk komponen-komponen di desain sistem mereka sendiri, karena mereka harus ngetes komponen-komponen yang mereka pakai gitu loh. Jadi menurutku sih trennya makin kesini
memang kalau tapi menurutku itu nggak cuma di UX doang sih, mungkin itu di mana-mana di field lain juga gitu. Cuman nggak bisa cuman expert di satu bidang doang gitu loh, harus punya you have to bring other value proposition from yourself gitu loh. Maksudnya kalau misalnya research, kalau misalnya bisa desain akan sangat bagus banget gitu, karena akan jauh lebih mempermudah kerjaan kalian juga gitu loh. Kalau misalnya desainer harus mandiri, harus bisa research sendiri juga gitu, nggak bisa desain gue cuma mau ngerjain Figma tok misalnya gitu ya, nggak bisa juga. Kalau researchernya nggak ada waktu ya tetap harus ngerjain testing atau ngerjain research sendiri misalnya gitu loh. Jadi itu sih maksudnya pertama UX makin lama menurutku akan menjadi ke arah lebih ke mindset dibanding skills. Yang kedua makin kesini trennya menurutku lebih ke arah T-shape atau agak lebih generalis dibanding spesialis gitu loh, karena makin kesini makin banyak orang yang bahkan expert di beberapa bidang. Itu aku juga udah ngelihat banyak yang kayak gitu. Yang spesialis ya susah, maksudnya kalau misalnya gue bisa nge-hire, kalau gue employer gue bisa nge-hire orang yang memang expert di beberapa bidang, misalnya expert di research, expert di design, expert di writing juga misalnya, ya gue mending nge-hire orang itu dibanding gue nge-hire orang yang cuma bisa research satu-satu ya. Iya gitu loh. Jadi maksudnya memang orang-orang tuh dulu bilangin kayak kalau spesialis memang lo jagonya di situ ya, lo bisa reliable di situ. Masalahnya makin kesini makin banyak orang yang memang jago banget di research tapi juga jago banget di yang lain-lain juga gitu, yang kita yang cuma bisa research begini ya juga jadi merasa tersisihkan juga gitu ya. Jadi gitu maksudnya mau kita bilang gue jago banget di satu bidang misalnya, pada realitanya sekarang makin kesini orang pada belajar, dan makin kesini belajar itu jauh lebih gampang kan? Maksudnya kayak ya memang belajar YouTube sama belajar degree misalnya memang beda banget, tapi maksudnya gitu mau belajar sesuatu lewat YouTube misalnya, atau belajar sesuatu dengan ambil Coursera misalnya, atau ambil course lain online, itu tuh bisa gitu pada nyatanya sekarang gitu loh, jauh lebih. Jadi makanya makin kesini makin banyak orang yang bisa beberapa hal gitu loh, dibanding cuma spesialis di satu hal doang gitu. Pertanyaan yang ditunggu banyak orang nih Mbak, yang menarik buat banyak orang nih. Kira-kira nih gajinya UX itu berapa sih? Kisaran berapa sih? Aku gini, kalau ngomongin gaji, menurutku semua salary report itu semua udah ada, dan kalau kamu baca beberapa salary report, ujung-ujungnya angkanya nggak beda jauh. Ya mungkin bedalah sedikit-sedikit gitu, tapi angkanya nggak beda jauh. Jadi kalau aku bilang nominalnya berapa, pertama aku nggak hafal, yang kedua aku bukan sumber yang lebih valid dibanding kamu baca-baca report tersebut. Itu yang pertama. Tapi kalau ngebahas misalnya kayak aku mungkin ngebahasnya dari angle yang beda aja ya. Misalnya gini, kalau ngomongin aku, tapi ini lebih dari arah Singapura ya. Kalau misalnya di Indo mungkin trennya agak lebih beda. Cuma gini, misalnya kalau pengalamanku misalnya advertising misalnya itu di mana-mana di seluruh dunia itu memang kita gajinya paling kecil dibanding industri yang lain gitu loh. Karena generally secara bisnis model agency itu memang untuk bisa menang suatu pitch misalnya, atau untuk service kita bisa dibeli, kita harus menjual service yang paling murah dibanding yang lain. Karena pada nyatanya company itu harus ngejain tender untuk milih service tersebut mau diambil sama agency yang mana. Jadi naturally yang diambil yang paling kecil. Naturally semua agency akan compete gimana caranya bisa ngasih kualitas paling bagus dengan harga paling murah. Naturally karena itu kita semua yang di dalam agency pasti harus kerja lembur, harus kerja lembur. Kayaknya udah ini ya. Aduh, aku pengetahuan umum kalau itu. Aku 4 tahun di agency, aku udah hatam hidupnya gitu. Jadi ya maksudnya, tapi maksudnya aku nggak bener-bener ngerti sampai akhirannya aku kerja di corporate gitu. Maksudnya aku di corporate, aku ngelihat agency, aku yang ngetenderin beberapa agency, baru ngerti gitu, karena ini semua karena udah culture-nya memang begini, makanya affecting banget ke take home pay-nya orang-orang agency gitu. Jadi kalau misalnya agency in general semua orang pasti tahu lah kalau advertising itu memang paling ini. Tapi memang menurutku itu salah satu tempat yang paling fun kalau misalnya kalian orang yang cepat bosanan, karena every single day you will keep on seeing different problems and you have to solve different problems gitu loh. Karena
hari ini pitch apa, minggu depan pitch apa, terus habis itu kalau misalnya orang yang senang party misalnya, itu pas banget di sini gitu. Maksudnya habis mau mulai pitch party gitu kan, terus mau pitch menang party gitu, terus mulai kerja party gitu kan. Dulu itu kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya di startup, kalau misalnya di kalau corporate biasanya package-nya itu kalau di Singapura dia mainnya lebih di perks sama bonus. Jadi misalnya gini, aku ngambil contoh SP, tapi government lain di Singapura juga banyak kayak gini, dan beberapa company lain yang aku interview kayak bank-bank gitu juga banyak yang modelnya kayak gini. Jadi base salary-nya biasanya kecil banget, tapi bonusnya gede banget. Jadi misalnya kamu base, ini aku ngambil angkanya nggak salah. Jadi misalnya kamu base bisa 1.000 misalnya, nanti bonusnya bisa sampai up to 5 bulan gaji. Jadi bisa sampai 5.000 misalnya. Kalau misalnya kamu perform, kalau misalnya nggak perform, misalnya ya kamu dapat bonusnya misalnya cuma 1.000, nggak dapat bonus misalnya gitu. Jadi mereka akan sangat mainnya di bonus sama perks, misalnya kayak insurance misalnya. Tapi nggak juga sih kantor insurance-nya anyways. Jadi biasanya itu sama perks yang lain, misalnya kayak dulu di SP aku Chinese New Year dapat voucher groceries berapa ratus $, misalnya gitu banyak hadiah kayak gitunya gitu. Terus banyak yang bonus-bonusnya pun nggak cuma sekali, maksudnya ada banyak banget bonus, bisa Chinese New Year bonus juga ada, kita dulu yang Muslim Ramadan bonus juga ada gitu. Jadi semuanya tuh banyak lah bonusnya gitu loh. Nah kalau misalnya startup biasanya mainnya lebih ke arah stok. Jadi stok itu kan juga ada 2 macam. Kalau misalnya sudah belum public, belum IPO, biasanya dikasihnya stock option. Stock option itu biasanya kalau misalnya udah lewat 4 tahun baru bisa dicairin. Kalau misalnya public company biasanya dikasih stoknya beneran. Pokoknya yang satu dijanjikan stok, yang satu lagi dikasih stok gitu kan. Nah kalau misalnya yang dijanjikan kasih stok itu biasanya itu cara mereka untuk retain employee-nya. Jadi misalnya gue kasih lo nih sekarang stok misalnya 100, terus nanti lo baru bisa cairin 4 tahun kemudian. Tapi misalnya di tahun ketiga misalnya nggak bisa tahun keempat nih, saya udah mau cabut kan, terus tau perform, nah terus bosnya nanti ngasih ini gue kasih stok, tapi lo tetap harus retain another 4 tahun lagi baru bisa ngambil uang. Ujung-ujungnya tuh pasti gitu. Jadi maksudnya ujungnya makanya kayak orang pasti mikir dua kali, soalnya gue masih ada stok yang masih bisa dicari, tapi masih ada butuh 3-4 tahun lagi baru vested gitu kan misalnya. Terus biasanya tapi base-nya tetap lumayan gede gitu, tapi biasanya bonusnya either nggak ada atau bisa kecil banget. Dan biasanya kalau startup yang lebih kecil, kalau unicorn beda ya, maksudnya kalau di Singapura nggak ada konteks kayak Tokped, Gojek dan Bukalapak semuanya. Kalau misalnya startup itu maksudnya kalau yang lebih kecil biasanya memang stability-nya akan jauh lebih kecil, karena kita nggak tahu, akan ada saat-saat di mana lo nggak tahu bulan depan lo digaji apa enggak gitu lah. Jadi maksudnya ada bagian serem-seremnya yang kayak gitu. Cuman memang karena stok dan gitu. karena stok dan karena culture-nya itu sendiri, memang ownership terhadap company dan terhadap produknya itu jauh lebih gede menurutku dibanding kalau kerja di corporate. Kalau di corporate tuh ibaratnya, apalagi kalau corporate gede, kamu bisa mencapai state di mana kamu nggak perform pun tetap kamu nggak akan kemana-mana gitu loh, karena betapa stabilnya itu company gitu loh. Atau misalnya kayak alhamdulillah banget waktu COVID baru hit kemarin, SP nggak kenapa-napa gitu loh, karena di saat company banyak kayak misalnya kena layoff, misalnya tuh kena shutdown karena COVID, ya generally satu Singapura ya mau COVID pun semua orang tetap butuh listrik kan gitu. Jadi maksudnya alhamdulillah banget tetap stable gitu. Jadi kamu juga bayar untuk stability-nya gitu. Cuman memang ya challenge-nya juga beda gitu. Misalnya culture-nya juga beda banget gitu loh. Jadi itu startup, terus biasanya tetap lumayan agak lebih gede, dan biasanya mereka mainnya di insurance. Jadi biasanya insurance-nya jauh lebih gede dibanding corporate, karena itu satu-satu cara mereka untuk nge-hire foreign talent terutama. Jadi startup itu memang lebih common untuk, kalau corporate kalau di Singapura lebih sering mereka akan lebih mengutamakan locals. Kalau startup biasanya lebih butuh foreigner yang dari luar. Nah kalau foreigner dari luar pasti biasanya yang kita cari itu insurance, karena foreigner kalau misalnya nyari healthcare di sini kalau nggak pakai insurance emang lumayan berasa banget mahalnya gitu loh. Jadi itu insurance biasanya gede banget. Aku dulu di Tregeko dulu insurance-nya bisa kayak 1 tahun di cover 25.000 gitu loh. Tapi sedangkan di SP kayak di 1 tahun di cover cuma $500. Terus $500. Cuman tapi mereka bilang kayak, maksudnya bukan tapi ngasih bonus so banyak gitu. Ya lo bisa ngambil insurance sendiri gitu. Jadi ada give and take-nya gitu lah. Nah, jadi gitu sih maksudnya
setiap company sih biasanya beda-beda. Kalau misal corporate biasanya base-nya lebih kecil tapi perksnya lebih gede, bonusnya jauh lebih gede, bisa sampai up to bisa sampai 5 kali atau lebih misalnya. Tapi mereka nggak akan kasih stok biasanya. Kalau misalnya startup biasanya mereka ngasihnya pasti base-nya agak sedikit lebih gede, tapi mereka akan mainnya banyak banget di stok, sama biasanya insurance-nya lebih bagus. Kalau tech company biasanya base-nya juga gede, stoknya tapi yang udah kebanyakan udah public kan, jadi biasanya yang dikasih stoknya misalnya kayak Google dikasih stok segini, nanti berapa tahun kemudian atau stoknya udah naik misalnya kayak gitu. Jadi dan perksnya tentu lebih baik. Dan kalau misalnya tech company itu kan lebih jago ngasih perks yang keren gitu, kayak misalnya misalnya kayak beberapa tech company di sini tuh ngasih kursi Herman Miller misalnya, atau ngasih kursi Steelcase misalnya, yang kalau di sini kan bisa kayak $3,000 gitu loh. Itu kayak maksudnya dibayarin bikin setup work from home, dikasih budget buat beli headphone misalnya kayak gitu-gitu gitu. Jadi jago ngasih perks yang keren-keren lah buat anak muda gitu loh. Gitu sih. Tapi kalau untuk nominalnya sendiri menurutku hampir semua, karena generally kayak misalnya pas aku kerja di SP kemarin, mereka biasanya ngasih range gajinya itu pun berdasarkan consulting sama HR companies. Jadi menurutku penting banget juga buat orang, ini buat kalian juga sih, penting banget kalian punya temen yang backgroundnya HR atau kerja di recruiter. Jadi aku punya banyak teman saya di orang-orang recruiter, orang-orang dari Mercer misalnya, atau orang-orang dari KPMG misalnya, yang ngebantu, yang aku bisa nanya nih kayak nih kalau mau nego gue caranya gimana nih gitu, atau orang-orang kayak ngasih tahu kalau range kalau misalnya di industri segini range-nya berapa nih gitu loh. Itu penting banget, itu punya orang dalam ya gitu, karena biasanya ujung-ujungnya kayak misalnya corporate gitu mereka pasti akan consult sama HR consultants gitu. Jadi justru kalau misalnya kalian mau tahu range gaji, jangan sama orang practitioner di situ, harus punya teman orang recruiter gitu loh, karena recruiter itu adalah orang-orang yang ketemu banyak banget employer dan ketemu banyak banget employee gitu. Jadi mereka tahu employer itu nawarin berapa, employee itu biasanya mintanya berapa gitu loh. Jadi menurutku gitu sih. Jadi maksudnya jangan tanyanya justru jangan tanya sama orang-orang practitioner sama aku. Kalian mesti punya recruiter itu tuh ditemenin, apalagi yang recruiter dari konsultan itu teman yang sangat berguna banget, karena teman-temanku semuanya recruiter konsultan itu bukan cuman ngasih tahu insights kayak gitu, plus kedua biasanya banyak banget orang recruiter ini yang backgroundnya psikologi dan mereka itu banyak belajar soal talent development atau kayak people development gitu loh. Jadi banyak dari mereka yang ngasih insights kayak jadi coach gitu loh, kayak jadi mentor gitu, mesti kayak lo nih kayaknya jagonya di sini nih gitu, lo kayaknya gini nih gitu, personality lo kayak cocoknya di culture yang gini nih gitu. Atau kayak misalnya ngebantuin banyak belajar, kayak ngebantuin ngelihat talent, misalnya kayak mereka nge-refer beberapa talent misalnya kita, terus mereka bisa bilang kayaknya talent lo nggak cocok deh buat lo, soalnya nih orang begini tapi lo personality-nya begini misalnya kayak gitu. Jadi menurutku sih kalau misalnya mau belajar lebih banyak soal gaji, lihat dari laporan-laporan yang udah di internet misalnya, yang dari HR consultant, sama mesti punya banyak teman yang orang recruiter atau orang-orang yang dari HR consultant gitu, karena itu akan jauh lebih akurat dibanding ngomong sama sesama practitioner. Apalagi kalau menurutku personally, orang-orang tech practitioners itu sangat subjektif dan sangat opinionated. Jadi aku sering banget ngelihat posting-postingan kayak di LinkedIn misalnya, kayak masa kan company baru segini gitu kan, kayak lain, terus kayak orang bersyukur lah. Aku tuh kesel sama orang-orang kayak gitu yang kayak extremely opinionated, terus sok-sokan critical di depan LinkedIn kayak supaya dikira pinter gitu, apa sih gitu. Jadi menurutku justru itu sih, mendingan riset sama orang HR gitu. Sebelum aku masuk ke pertanyaan terakhir, Mas Yuda ada... Aku mau nanya. Oke, apa? Aku mau satu lagi dong tanya. Kalau dari pandangan Kak Naning sendiri, perusahaan apa sih yang UX-nya itu keren dan bagus, dan kenapa gitu? Justru menurutku, gini. Kalau ngomongin perusahaan yang UX-nya bagus, itu sangat subjektif. Tapi menurutku company-company yang traditional services tapi service yang bagus itu patut dikasih jempol menurutku, karena untuk menjadi orang UX di company yang culture-nya masih tradisional, untuk merubah mindset stakeholders-nya, untuk merubah flow-nya itu jauh lebih berat dibanding di company-company yang memang
lebih muda atau company-company yang tech company menurutku. Dan kalau misalnya tech company misalnya kayak ngebahas misalnya software misalnya atau mobile app misalnya, yang mesti dikerjain kan kebanyakan kemungkinan besar yang desainernya cuma yang UI kan. Tapi kalau misalnya kamu ngebahas services yang kayak bank misalnya, yang kamu mesti kerjain ya range akan jauh lebih lebar. Kamu mesti ngebahas service yang di bank misalnya, kamu mesti ngebahas service yang offline-nya, misalnya kamu harus ngerti both offline sama online. Dan service itu kan bukan cuman UX itu kan bukan, nggak bisa kamu ukurnya cuma dari desainnya aesthetically bagus sama enggak, itu kan kamu nggak bisa bilang kayak gitu loh. Jadi kayak contohnya paling kalau menurutku sih yang aku lumayan salut misalnya sama Singapore Government Services itu tuh bagus banget gitu, dan mereka memang punya engineering team sendiri yang kayak apa sih namanya, kayak semacam tim-tim Jakarta Smart City gitu kali, maksudnya orang-orang yang kerja yang khusus buat apa namanya bikin digital products untuk government services. Dan di Singapura itu government services-nya itu mereka punya UI kit sendiri dan punya design kit sendiri gitu loh, yang kalau kamu bandingin mungkin sama website bupati mana gitu atau website kota media mana gitu kan, itu kadang-kadang masih yang pakai marquee lah, pakai bintang-bintang gitu kan. Yang kalau di Singapura tuh aku salut banget karena mereka benar-benar bisa sampai bisa come up sama desain sistem aja menurutku sih, dan itu public semua orang bisa ngeliat, menurutku itu bagus banget. Dan kayak misalnya as simple as ngambil kartu identity card misalnya, itu tuh benar-benar cuman datang ke sana, foto, literally ini aku baru banget minggu lalu ngambil, jadi baru cuma ke sana bikin appointment online, terus datang ke sana, foto, ngambil kartunya, udah pulang. Itu nggak kayak mesti masukin dokumen apa, mesti apa namanya ngomong sama orang apa, nunggu 5 jam, nggak, the whole process itu cuman setengah jam literally gitu loh. Dan itu tuh dan yang dari website itu jelas, terus flow di apa namanya kantor imigrasinya juga jelas banget, orang-orangnya juga jelas banget gitu loh. Jadi kalau menurutku sih yang justru yang patut diacungin jempol itu justru yang traditional services, yang culture-nya sangat tradisional tapi flow-nya dan service-nya tuh bagus banget. Karena again UX itu bukan cuma sebatas UI doang. Kamu nggak bisa mengukur UX cuma karena app-nya keren, illustration-nya keren, ini tone-nya keren, error message-nya keren. Kamu nggak bisa ngeliat UX dari bagusnya cuma dari situ doang. Kamu kalau misalnya memang produknya itu misalnya including offline services misalnya, kamu mesti mikirin kan bukan cuma UI-nya doang, kamu mesti bikin service-nya. Makanya banyak orang-orang yang namanya service designer juga gitu loh. Jadi justru kalau buat aku orang-orang kalau yang sebagai orang UX menurutku yang challenge-nya lebih berat, memang yang lebih keren kelihatannya memang justru yang company kayak tech company misalnya gitu, karena lebih maturity wise UX-nya lebih bagus, terus kayak orang-orangnya lebih apa namanya nggak udah user centric lah gitu loh. Tapi menurutku yang jauh lebih kompleks gitu yang masih traditional services justru lebih menarik dan apa namanya challenge-nya jauh lebih gede. Memang biasanya orang-orang yang kayak begini company-nya butuh skill stakeholder management jauh lebih intens dibanding tentunya kan ngomong-ngomong sama misalnya orang-orang yang udah lebih tua, misalnya orang-orang yang sudah bekerja di bidang mereka misalnya 30 tahun, terus kamu mesti ngajarin mereka gimana caranya lebih UX-centric gitu, lebih user-centric, akan jauh lebih susah dibanding kerja sama anak-anak muda, misalnya orang-orang yang sudah di tech company sudah lama gitu loh. Jadi challenge-nya lebih gede, tapi biasanya problem yang harus di-solve pun biasanya jauh lebih kompleks gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Tapi ini lebih ke bekerja di dunia IT sih Mbak. Kan selama ini emang yang sejauh yang aku lihat itu tuh lebih banyak didominasi pria gitu, laki-laki gitu. Nah, Mbak Nani sendiri kan cewek gitu kan, tapi terjun di dunia IT. Ya udah kece. Ya itu aku cewek. Nah, apa namanya? Pesannya buat teman-teman cewek yang lain, buat teman-teman terutama yang dari Indonesia nih, biar lebih berani untuk terjun di dunia IT itu gimana gitu? Apa ya, maksudnya aku nggak pernah merasa, alhamdulillah banget, kayaknya mungkin aku terlalu pede apa urat maluku sudah putih, merasa intimidasi cuma mungkin terlalu pede itu juga bisa salah satunya. Cuma menurutku sih generally you just have to be very confident on what you're good at, and then I think for something that you want to learn you have to be very very good at it gitu loh. Maksudnya menurutku seharusnya kalau kamu memang tahu kamu jago di bidang itu, atau
Tapi sebenarnya nggak juga sih, maksudnya arrogant itu kan thin line banget sama tipis banget jaraknya sama kamu tahu kamu tuh bisa apa enggak gitu, atau experience. Arrogant sama well experience itu kan memang tipis banget bedanya gitu. Dan memang kelihatan misalnya bedanya orang-orang yang arrogant itu biasanya orang-orang yang justru masih awal-awal baru masuk, kan istilahnya apa namanya, apa sih, ada tau gak sih grafiknya, kalau misalnya baru ngerti sedikit-sedikit terus habis itu justru biasanya di saat kalian ngerasa kalian udah tahu banyak, tapi kalau misalnya kalian udah tahu banyak justru itu saatnya kalian ngerasa gila gue belum tahu apa-apa nih gitu. Cuman generally menurutku kalau misalnya kalian memang sudah experience atau kalian mau belajar sesuatu, I think you have to be very good at it gitu loh, dan apa namanya, itu akan build confidence by itself gitu loh, maksudnya be confident about yourself, tapi you have to be good at it as well gitu loh. Terus menurutku juga maksudnya cari sesuatu yang aku belajar banget dari dulu sih, ini salah satu alasan aku ngambil UX juga, cari sesuatu atau pengalaman yang hipster, maksudnya itu yang belum banyak orang yang make gitu loh. Jadi misalnya kayak dulu aku ngambil UX karena aku ngambil UX itu buat tugas akhir, karena kalau aku ngambil ngoding di kuliah, kalau aku ngambil tugas akhir ngoding di kampus IT, aku nggak akan lulus. Tapi kalau aku ngambil UX, dosen kan nggak ada yang ngerti kan. Itu agak curang ya sebenarnya, agak tricky ya. Iya gitu. Jadi aku memang tujuan ngambil UX itu tuh karena di saat supaya nanti pas udah sidang, guru dosen-dosennya nggak ngerti, terus ya udah dilulusin, terus itu kejadian gitu. Terus ujung-ujungnya kayak pas aku lagi di sidang, terus dosennya kayak, oke, bapak ada yang mau ditanya lagi, ibu ada yang mau ditanya lagi, terus kayak semuanya nggak ada pingpong, semua kayak nyuruh tanya aja, gue nggak tahu mau nanya apa gitu. Itu literally yang kejadian di sidangku tuh dulu kayak gitu loh. Dan apa namanya, dan makanya aku beruntung banget dari dulu sampai sekarang, kayak maksudnya early adopter di bidang sesuatu lah, atau di bidang satu bidang. Dan itu bukan cuman bukan cuman bidang, tapi masalah industri juga gitu loh. Jadi misalnya tentu memang e-commerce sekarang lagi gede banget, tapi bukan berarti kalau kamu masuk di industri yang lain, misalnya dulu aku punya background di logistik misalnya, itu kepake banget juga gitu. Dan maksudnya background kayak gitu tuh akan kepake banget di saat nanti ke depannya, kayak misalnya aku ada background logistik, untuk aku mungkin untuk masuk ke e-commerce, apalagi misalnya bagian B2B-nya atau misalnya bagian internal tooling-nya misalnya, itu udah gampang gitu karena aku punya background logistik misalnya kayak gitu. Jadi cari suatu bidang yang menurutku memang kalau misalnya untuk masih awal-awal butuhnya yang agak lebih commonly known karena butuh untuk build CV juga kan. Tapi maksudnya menurutku sih untuk bidang dan untuk industri itu sendiri, cari yang agak hipster tapi kamu bisa jago di bidang itu dan belum banyak orang yang jago di bidang itu gitu loh. Jadi menurutku itu sih kayak build value proposition on yourself. It could be like that, or it could be as well kamu jago di beberapa bidang. Jadi misalnya kamu orang UX tapi kamu jago di research, kamu juga jago di design, terus kamu bisa front end juga gitu loh. Itu juga lumayan rare orang-orang kayak gitu. Tapi menurutku sih itu salah satu angle yang bisa kamu pakai juga untuk naikin value proposition kamu gitu loh. Jadi gitu sih, maksudnya menurutku sih kalau aku dari awal memang aku tidak pernah melihat, maksudnya aku tahu sih memang itu problem, maksudnya semua orang bilang kayak lebih industrinya lebih banyak cowok, tapi aku nggak pernah, I never see that as kayak gue cewek sendiri nih gitu. Aku nggak pernah alhamdulillah banget aku nggak pernah merasakan itu gitu, karena aku percaya siapapun yang dalam satu meeting room itu semuanya punya expertise masing-masing, dan semuanya itu orang-orang yang reliable untuk di bidang expertise tersebut. Jadi kalau misalnya aku cewek tapi aku percaya aku expert di bidang UX research misalnya, ya udah, maksudnya ya aku memang expert di situ gitu loh. Dan kalau misalnya debate sama orang, kalau misalnya orang ada yang misalnya debate ada orang yang undermining misalnya, atau orang yang underestimate, balik lagi ke data aja, maksudnya kayak nggak usah pakai emotion, misalnya nggak usah main argumen, nggak usah ikutan ke bawah kesel, misalnya kita balik lagi ke faktanya apa misalnya, atau datanya apa misalnya gitu. Jadi again sih menurutku be confident about something that you're very good at yourself aja, dan tapi build that confidence based on craft gitu. Jangan kamu baru ngambil UX research course misalnya terus kayak gue expert di research gitu ya, kamu nggak bisa juga kayak gitu. Maksudnya kamu harus punya pengalamannya juga gitu loh.
aku nih wartawan nih, misalnya mau masuk ke dunia UX tuh bisa banget ya ternyata. Bisa banget. UX soalnya kalau wartawan, karena kalau misal jurnalis kayak kalian udah biasa interview orang dan sekalian tahu. Cuma mungkin bedanya kalau yang aku pernah ketemu sama beberapa teman jurnalis yang lain, memang mungkin di beberapa wartawan di saat kamu interview kamu sudah punya naratif yang mau kamu naikin. Jadi mungkin kamu akan fokus di beberapa tempat. Tapi kalau researcher, credibility kita adalah gimana caranya kita bisa be as neutral as possible. Jadi kita nggak bisa bias ke satu story atau ke satu naratif gitu loh. Tapi tetap maksudnya interview skills itu tuh butuh. Itu skills gitu, maksudnya itu sesuatu yang butuh latihan dan butuh proses gitu loh. Dan sedangkan kalian udah biasa ngerjain itu kan gitu loh. Maksudnya kamu juga ngobrol kayak, maksudnya ini kan interview tapi aku sendiri berasanya juga kayak ngobrol sendiri kan, ngobrol casual doang. Itu kan butuh skills, maksudnya itu nggak bisa kamu pertama kali terus habis itu langsung bisa interview selancar ini kan gitu loh. Jadi menurutku sih bisa banget gitu. Bahkan kayak misalnya kalau misalnya wartawan itu kan udah biasa bikin naratif dan udah biasa bikin story-nya gitu loh. Sama research itu justru, tapi mungkin kalau research angle-nya agak beda, gimana caranya kita bisa bikin findings yang tidak menarik menjadi menarik gitu loh. Jadi gimana caranya kita punya 10 findings misalnya, tapi kita harus nge-present, terus gimana caranya kita nge-highlight yang paling penting dan bikin story around it, supaya audiensnya atau supaya stakeholdersnya mau dengerin dan inspired by it gitu loh. Jadi menurutku bahkan wartawan pun juga bisa. Maksudnya aku punya beberapa teman yang dulunya di jurnalistik juga, saya pindah ke UX juga ada gitu loh. Dan justru kalian udah punya banyak skillsnya gitu loh. Mungkin Mas Yuda ini tertarik pindah beralih profesi. Mungkin ini sebenarnya pertanyaan Nanda kali ya. Di balik pertanyaan ini Nanda tertarik pindah. Tapi ini benar-benar membuka wawasan banget dan kayak bercanda. Iya sih, ada kayak gambaran gitu. Iya gitu. Jadi maksudnya cara aku interview mesti kayak misalnya kalau academic interview research misalnya kan itu memang lebih fokusnya ke arah lab setup kan gitu loh. Kalau UX itu memang interviewnya juga gimana caranya bikin prosesnya as casual as possible supaya kalau user itu kayak ibarat narasumber kan, jadi supaya usernya as comfortable as possible, jadi mau ngasih insight sebanyak mungkin gitu loh. Itu butuh skills, maksudnya itu nggak bisa kamu baca buku sekali terus kamu besokannya jadi expert reviewer, kamu nggak bisa. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Nani waktunya. Nih benar-benar infonya luar biasa banget sih. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu, sehat terus. Semoga juga kira-kira balik ke Indonesia nggak, Mbak? Mungkin buat jalan-jalan doang. Aduh, aku pinginnya juga bordernya cepet buka. Aku belum ketemu keluarga aku udah 2 tahun, maksudnya 1,5 tahun sekarang menjadi. Gara-gara pandemi. Iya, aku nggak bisa pulang bisa, cuman balik ke Singapurnya itu yang menjadi agak susah question mark gitu loh. Jadi aku juga pengen banget sih pulang, tapi kalau pulang untuk kerja masih belum ya. Aku nunggu ini ya internet cepet dulu sama Reddit nggak di-ban baru deh aku pulang. Aduh, itu butuh waktu kapan ya? Itu nggak tahu. Sama nggak ada macet. Nggak tahu. Itu nggak tahu. Itu kalau nggak ada macet tuh kayaknya agak susah sih. Iya memang. Walaupun presidennya siapapun gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Naning atas waktunya. Mudah-mudahan semua infonya juga bermanfaat buat teman-teman Sobat Kompas Tekno yang nonton ini. Oke, terima kasih banyak Kak Naning. Sama-sama.